Apa yang terjadi? Apa yang ingin dilakukan oleh para penunggang binatang ibel langit dengan datang ke kota Bibo? Di loteng air mewah di selatan kota Bibo, Hai Dongzan bertanya kepada pengawalnya dengan frustrasi. Penjaga duyung segera melapor dengan hormat komandan, kelompok kavaleri binatang ibel surgawi ini dipimpin oleh Raja Ibel Suci dari suku ibel surgawi dari negara ibel surgawi kuno. Mereka ingin kita menyerahkan 3.000 kavaleri tentara Long Yuan, jika tidak mereka akan menghancurkan kota Bibo. Ketika Hai Dongzan mendengar jawaban ini, ekspresi di wajahnya menjadi luar biasa. Awalnya dia panik, lalu terkejut, dan akhirnya matanya bersinar dengan cemerlang jadi dia bersembunyi di kota Bibo. Dia diburu sampai sejauh ini, tetapi dia masih berani membuat keputusan di kota Bibo. Pergi, kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ibel kecil pembasmi orang suci, mengatakan bahwa Mayor Jenderal Tentara Long Yuan memang ada di kota Bibo, tetapi kota Bibo tidak berniat untuk melindunginya, dan tentara Ibel Surgawi dapat memasuki kota untuk menangkapnya kapan saja. Keesokan harinya pada siang hari. 40.000 kavaleri binatang surgawi mendekati kota. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci duduk di kereta perang emas yang megah, menatap kota Bibo dengan ekspresi acuh tak acuh. Jenderal Serigala Tulang Hantu mengangkat kapak perangnya dan berteriak ke arah kota Bibo, buka gerbang kota, kalau tidak saat pasukan Ibel surgawiku menerobos gerbang kota, aku akan membasmi kalian semua, tidak akan ada seorang pun yang hidup. Kilei masih menjadi kapten penjaga di gerbang kota utara. Ketika dia melihat formasi pertempuran pasukan Ibel surgawi di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun dia adalah kapten penjaga kota Bibo, dia belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. 40.000 pengendara binatang Ibel surgawi berbaris di luar kota, di antaranya 10.000 adalah pengendara binatang tulang hantu. Momentum mereka yang kuat membuat orang-orang gemetar di dalam hati mereka. Tentu saja, mustahil untuk membuka gerbang kota. Jika kita membiarkan sekelompok makhluk surgawi ini masuk ke kota, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Tepat ketika Kilei bersiap mempertahankan gerbang kota sampai mati, Hai Dongzan muncul di atas tembok kota dan memerintahkan dengan suara yang dalam, buka gerbang kota. Kilei terkejut, lalu menoleh ke arah Hai Dongzan dan bertanya dengan heran, Panglima Hai, orang-orang di bawah ini adalah pasukan Ibel surgawi, bagaimana Anda bisa membuka gerbang kota? Tatapan mata Hai Dongzan berubah dingin saat dia menatap Kilei dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja memeriksa. Ketika Yesuan dan 3.000 kavaleri Long Yuan memasuki kota, kamu sedang bertugas. Kamu berani membiarkan kavaleri manusia memasuki kota, tetapi sekarang kamu tidak berani membuka gerbang kota. Wajah Kilei berubah dan dia tidak punya cara untuk membantah. Dia memang menemukan bahwa ada yang salah dengan karavan yang dipimpin oleh Yesuan hari itu, tetapi mereka ditekan oleh seorang pria kuat di level half-step martial Sein. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Pergi, buka gerbang kota. Hai Dongzan meninggikan suaranya dan memberi perintah. Para penjaga manusia di tembok kota menolak untuk membuka gerbang. Para penjaga putri duyung yang mengikuti Hai Dongzan segera menyingkirkan para penjaga manusia dan bersiap untuk turun untuk membuka gerbang. Kilei bergegas maju dan menghentikan dua pengawal putri duyung itu, sambil berteriak, tidak. Komandan Hai, mereka adalah pasukan setan langit. Begitu setan langit yang ganas ini memasuki kota, banyak orang pasti akan mati. Hai Dongzan mengabaikan Kilei dan berteriak kepada Raja Ibel kecil pembasmi orang suci di bawah yang mulia, Raja Ibel kecil, saya Hai Dongzan, komandan penjaga kota Bibo. Mayor Jenderal Tentara Long Yuan bernama Yesuan memang berada di kota Bibo, tetapi kota Bibo tidak berniat melindunginya. Saya harap yang mulia, Raja Ibel kecil, tidak akan melampiaskan amarah Anda pada kota Bibo. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci bersandar di singgasana kereta perang emas dan berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, pasukan Ibel surgawiku tidak akan melukai putri duyung manapun saat mereka memasuki kota. Makna dari pernyataan ini sangat jelas. Tidak ada putri duyung yang akan terluka, tetapi manusia tidak dijamin akan terluka. Mereka dapat dibasmi dengan cara apapun yang mereka inginkan. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengirim seseorang untuk membuka gerbang kota. Aku harap yang mulia Raja Ibel kecil akan menepati janjinya dan tidak akan menyakiti putri duyung manapun demi persahabatan kedua ras. Hai Dongzan berkata sambil mengangkat tangannya dan memberi perintah, meminta dua pengawal putri duyung untuk mendorong Kilei ke samping dan turun untuk membuka gerbang kota. Tepat pada saat ini, Yesuan jatuh di atas kota seperti cahaya pedang dan menghentikan dua penjaga putri duyung. Hai Dongzan, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak menimbulkan masalah. Hai Dongzan berbalik dan mendengus, kamu dikejar oleh pasukan Ibel surgawi dan tidak punya cara untuk melarikan diri, dan kamu berani mengambil keputusan di kota Bibo. Kota Bibo tidak punya kewajiban untuk melawan pasukan Ibel surgawi untukmu, pergilah dan selesaikan sendiri. Ini urusanku,
Kamu tidak perlu khawatir, tapi gerbang kota tidak bisa dibuka. Ye Xuan bersikeras. Jangan pernah berpikir untuk menyeret kota Bibo ke dalam masalah ini. Pasukan Ibel Surgawi ingin membasmimu, dan kota Bibo tidak berkewajiban untuk melindungimu. Hai Dongzan berkata sambil meninggikan suaranya dan memberi perintah, pergilah. Buka gerbang kota dan biarkan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci memimpin pasukannya untuk menangkap orang-orang. Siap. Kedua pengawal Putri Duyung itu segera menerima perintah dan bersiap membuka pintu. Ye Xuan mengangkat tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dua pengawal Putri Duyung itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku peringatkan kalian, kembalilah ke kediaman kalian sekarang. Jika kalian berani membuka gerbang kota, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hai Dongzan mendengus dingin, kau tidak mampu membelinya, kan? Tanpa perlindungan kota Bibo, kau akan mati. Buka gerbang kota. Kedua pengawal Putri Duyung itu segera menerima perintah, menyingkirkan pengawal manusia itu dengan tangan mereka, dan bersiap untuk turun. Tepat pada saat ini, seorang wanita duyung cantik yang mengenakan gaun merah muda dan perhiasan berkilauan perlahan terbang turun ke atas tembok kota. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dua penjaga duyung, sambil memarahi mereka, dasar makhluk bodoh. Ketika Hai Dongzan melihat wanita duyung itu, dia segera membungkuk hormat dan berkata, bawahanmu memberi salam kepada sang putri. Wanita putri duyung cantik yang mengenakan gaun berwarna merah muda dan bertahtakan permata tidak lain adalah wali kota kota Bibo, Putri Duyung Bibo. Putri Bibo melirik Hai Dongzan dengan marah dan memarahi, dasar tidak berguna. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuka gerbang kota dan membiarkan pasukan Ibel Surgawi memasuki kota? Wajah Hai Dongzan memucat, dia pun segera menunjuk ke arah Ye Xuan dan menjelaskan tentara Ibel Surgawi mendekati kota ini untuk menangkapnya, bukan untuk menyerang kota Bibo. Putri Bibo mengangkat kepalanya dengan ekspresi marah yang agung, dan memarahi bodoh. Kota Bibo adalah wilayah Putri Duyung kita, dan tidak ada pasukan asing yang diizinkan masuk. Tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Tetapi, tidak ada tapi, Putri Bibo menghardik. Hai Dongzan masih menolak untuk menyerah, menunjuk ke arah Ye Xuan dan melanjutkan itu dia membawa pasukan berkuda sebanyak 3.000 orang ke kota. Begitulah cara dia menarik pasukan Ibel Surgawi. Putri Bibo menatap Ye Xuan dengan tatapan tidak bersahabat dan dingin. Ye Xuan dengan santai menjelaskan kami adalah penjaga yang disewa oleh Kamar Dagang Longyun. Kota Bibo tidak memiliki aturan bahwa karavan tidak diperbolehkan menyewa penjaga, kan? Penjaga karavan apa? Mereka jelas-jelas kavaleri elit. Malam itu 5 hari yang lalu, kalian membantai puluhan ribu setan surgawi di kota. Hai Dongzan langsung membalas. Ye Xuan mencibir dan berkata, kalau begitu aku ingin bertanya kepada Komandan Hai, Presiden Kamar Dagang Hai He mengetahui bahwa klan Setan Langit mengadakan pertemuan rahasia dan berencana untuk melancarkan serangan malam, jadi dia meminta bantuanmu, berharap kamu dapat menghentikan rencana serangan malam klan Setan Langit. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku, Hai Dongzan langsung terdiam. Malam itu, semua penjaga di kota utara dipindahkan, dan para Ibel Surgawi membuat kekacauan di kota utara, membantai warga sipil di seluruh kota. Bolehkah saya bertanya kepada Komandan Hai, haruskah manusia mencuci leher mereka dan menunggu kematian? Tanya Ye Xuan. Hai Dongzan mendongak menatap ekspresi Putri Bibo. Melihat kemarahan di wajahnya, dia menjadi semakin cemas dan berkata cepat, Yang Mulia, hal yang paling mendesak sekarang adalah tidak peduli dengan masalah sepele ini. Pasukan Ibel Surgawi ada di gerbang kota, dan tujuan mereka adalah untuk menangkapnya. Selama dia diserahkan, pasukan Ibel Surgawi secara alami akan mundur. Putri Bibo melotot ke arah Hai Dongzan dan mendengus, aku akan menghukummu nanti. Kemudian, dia menoleh ke Ye Xuan dan berkata dengan suara dingin Putri Duyung tidak akan terlibat dalam perang antara kalian manusia dan Ibel Surgawi, jadi kota Bibo tidak akan melindungi kalian. Bawa orang-orang kalian dan segera pergi. Kau terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah ingin tinggal. Jika bukan karena kekacauan di kota Bibo, yang membuat warga sipil di kota itu tidak mungkin bertahan hidup, aku pasti sudah pergi 3 hari yang lalu. Kata Ye Xuan sambil mengerutkan bibirnya. Hai Dongzan berkata dari samping, pergi. Pasukan Ibel Surgawi sudah di gerbang kota, apakah kau bersedia keluar dan mati sekarang? Apakah kau akan mati atau tidak, kau akan tahu saat kau membuka gerbang kota. Ye Xuan melirik Hai Dongzan, lalu tatapannya beralih ke kumpulan gelap pasukan Ibel Surgawi di luar kota. Buka gerbang kota dan lihat apakah dia berani keluar dan mati. Hai Dongzan segera berteriak kepada para penjaga di bawah kota. Gerbang kota terbuka, dan 3.000 kavaleri Dewa Angin sudah siap. Mereka keluar dari kota mengenakan baju besi dalam formasi yang rapi. Ketika kuku besi mereka menginjak tanah, aura pembasmi berdarah menyebar. Segera, 3.000 kavaleri Dewa Angin berbaris di depan kota Bibo.
Su Changlin menoleh dan melihat ke arah atas tembok kota. Ye Xuan mengangguk padanya. Rencana pawai telah diatur sebelum tadi malam, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak saat ini. 3.000 versus 40.000, perbedaan jumlahnya sangat besar. Titik. Terutama ketika berdiri di tembok kota Bibo City dan melihat formasi kedua sisi, celah besar menjadi semakin jelas. Putri Bibo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan membiarkan 3.000 pasukan kavaleri keluar dari kota untuk menghadapi 40.000 tentara ibel surgawi dengan begitu mudah. Dia mengerutkan kening saat melihat dua pasukan yang saling bertolak belakang di bawahnya. Intuisinya mengatakan bahwa dalam waktu seperempat jam, 3.000 pasukan berkuda manusia ini akan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh binatang buas surgawi. Mendorong 3.000 manusia ini keluar sama saja dengan membiarkan mereka mati. Ini tampaknya sangat kejam, tetapi Putri Bibo sama sekali tidak ragu. Tidak mungkin bagi Putri Duyung untuk berpartisipasi dalam perang antara manusia dan ibel surgawi, jadi 3.000 kavaleri manusia ini harus dikirim. Hai Dongzhan marah dan mencibir, aku tidak menyangka kau akan mendorong mereka keluar untuk mati. Kau sangat kejam. Namun, bahkan jika kau mendorong anak buahmu untuk mati, itu tidak berarti kau bisa bersembunyi di kota. Kota Bibo tidak akan melindungimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Kota Bibo tidak memenuhi syarat untuk melindungiku. Ye Xuan berkata sambil memberi perintah kepada 3.000 kavaleri besi Dewa Angin di bawah angin bertiup kencang. Serang. Angin bertiup kencang. Maju terus. 3.000 kavaleri besi Dewa Angin berteriak serempak, memacu kuda mereka, dan mulai menyerang dalam satu kelompok. Tanpa menghindar, mereka langsung menyerbu ke arah 40.000 kavaleri binatang ibel langit di depan mereka. Pemandangan ini membuat semua orang di tembok kota mengerutkan kening. Setelah 3.000 kavaleri Dewa Angin mulai menyerang, energi sejati mereka melonjak keluar dan langsung berkumpul menjadi semburan energi sejati, seperti pedang tajam yang menusuk jantung pasukan setan langit. Setengah bulan yang lalu, kavaleri besi Dewa Angin telah menerobos formasi kavaleri binatang setan langit dengan cara ini. Semut, mati. Raja Ibel kecil itu pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia melihat kavaleri besi Dewa Angin menyerang dalam kelompok lagi, matanya menjadi gelap dan dia segera mengambil tindakan. Dia melompat di atas kavaleri besi Dewa Angin, berteriak dengan suara yang dalam, dan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Kekuatan telapak tangan itu seolah nyata, mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang mengangkat langit dan menamparkan ke arah kavaleri besi Dewa Angin. Terakhir kali di Dragon Bone Wasteland, dia gagal membasmi 3.000 kavaleri manusia dengan satu telapak tangan, yang membuatnya sangat marah, jadi kali ini dia menggunakan 100% kekuatannya dan menamparkan dengan sekuat tenaga. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari terakhir kali. Pada saat telapak tangan ini ditampar, Ye Xuan juga bergerak, sosoknya bersinar, aura pedangnya menyebar, dan tubuhnya melesat menuju telapak tangan raksasa itu dengan semburan energi pedang. Ledakan, semburan energi pedang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang menopang langit, menyebabkan gelombang udara dahsyat meledak, menyapu ke segala arah. 3.000 kavaleri besi Dewa Angin menyerbu dari gelombang udara dan menyerbu kavaleri binatang ibel langit, merobohkan semua kavaleri binatang tulang hantu dan kavaleri binatang ibel langit yang datang ke arah mereka. Kemanapun mereka lewat, pasukan ibel langit tumbang seperti rumput yang dipotong, dan mereka memaksa keluar dari jalan berdarah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 3.000 kavaleri besi Dewa Angin menerobos formasi pasukan setan langit, menyerbu dari ujung yang lain, menuju ke timur tanpa menoleh ke belakang, dan segera menghilang di ujung pandangan. Penuh kebencian, Raja Ibel kecil pembasmi orang suci sangat marah, dan menatap Ye Xuan dengan galak, sambil berkata dengan marah karena semut-semut itu sudah lari, maka sebaiknya kau tetap di sini. Kau tidak bisa menahanku di sini, kata Ye Xuan sambil tersenyum tipis. Kau hanyalah seekor semut di level setengah Martial Saint. Aku bisa membasmimu ribuan kali dengan jentikan tanganku, kata Raja Ibel kecil pembasmi Saint. Ia mengangkat tangannya untuk mengumpulkan kekuatan dan menamparkan dengan telapak tangan Dewa Kunsu. Telapak tangan raksasa yang menopang langit muncul kembali, seolah-olah itu adalah tangan dewa atau ibel yang terulur, meraih ke arah Ye Xuan. Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam, dan dengan tangannya dia mengulurkan gerakan pedangnya, lalu bergegas menuju telapak tangan raksasa yang menopang langit. Aura pedang di belakangnya bergerak bersamanya, berubah menjadi semburan pedang yang bergegas menuju telapak tangan raksasa yang menopang langit. Wah! Arus pedang itu menyambar telapak tangan raksasa yang menopang langit, dan mengalir deras ke angkasa bagai arus deras yang menembus matahari. Kau tidak bisa menahanku di sini. Lebih baik kau bertanya pada ayahmu. Ye Xuan berkata sambil mengendalikan aliran ilmu pedang, melintasi langit, dan terbang ke arah timur. Ekspresi wajah Raja Ibel kecil yang membasmi orang suci itu menjadi semakin suram.
Dia sangat marah karena dia bahkan tidak bisa membasmi semut manusia yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri bahkan setelah menggunakan telapak tangan Dewa Kunsu. Pada saat ini, di kota Bibo, Putri Bibo melihat bahwa Ye Xuan telah pergi, jadi dia berkata, Raja Ibel kecil Fa Seng, Mayor Jenderal Tentara Long Yuan tidak lagi berada di kota Bibo. Bisakah kamu menarik pasukanmu sekarang? Raja Ibel kecil pembasmi orang suci menoleh ke arah kota Bibo, wajahnya dipenuhi ekspresi kejam yang tak terkendali, dan mendengus dingin mundur. Beraninya kau melindungi semut-semut manusia itu, lalu mati bersama mereka. Ketika Putri Bibo mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan dia berkata dengan cepat, Putri Duyung dan Ibel Surgawi tidak pernah berselisih. Apakah kamu ingin memulai perang antara kedua suku? Mendengus. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mendengus dingin, sekuat apapun aku bisa membasmi siapapun yang aku mau. Memprovokasi perang. Kalian para Putri Duyung tidak layak untuk itu. Pasukan Ibel Surgawi, dengarkan perintahku, serang kota ini. Begitu kita memasuki kota ini, basmi semua orang hidup-hidup, jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, 40.000 penunggang binatang Ibel Surgawi baru saja diserang oleh kavaleri besi Dewa Angin. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka, tetapi sekarang mereka punya tempat untuk melampiaskannya. Mereka semua menatap ke arah kota Bibo dengan ganas. Putri Bibo terkejut dan berkata cepat beraninya kau, Raja Ibel kecil. Kalau begitu, buka matamu dan lihat apakah aku berani. Serang kota ini. Raja Ibel kecil dari Sein Destruction memberi perintah dengan suara dingin. 40.000 penunggang binatang surgawi mulai bubar dan membentuk formasi pengepungan. Hai Dongzhan sangat terkejut saat melihat ini sehingga dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan tergesa-gesa, Yang mulia, Raja Ibel kecil, aku mengirim orang-orangku untuk memberitahu Anda tentang Ye Xuan yang bersembunyi di kota Bibo. Anda mengatakan Anda hanya menginginkan orang bernama Ye, bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda seperti ini? Kau terlalu banyak berpikir. Raja Ibel ini tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Pergilah ke neraka. Sembari berbicara, Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah kota Bibo. Telapak tangan raksasa yang menopang langit muncul kembali dan menghantam puncak tembok kota Bibo dengan kekuatan yang tak tertandingi. Putri Bibo membuka matanya lebar-lebar dan segera mengaktifkan formasi pertahanan kota Bibo. Wah, telapak tangan raksasa itu menghantam formasi pertahanan kota, menghancurkannya dengan suara bang dan menghantam tembok kota, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar. Hai Dongzhan terlempar oleh sisa kekuatan telapak tangan itu dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras, memuntahkan seteguk besar darah. Putri Bibo juga tidak enak badan. Ia terlempar mundur puluhan langkah. Jika ia tidak memiliki harta karun untuk melindunginya, ia akan terluka parah oleh kekuatan telapak tangan itu. Putri Bibo memegang dadanya dan terkesiap. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan ilahi kunsu milik Raja Ibel kecil akan sekuat itu. Baru setengah jam yang lalu, dia melihat dengan jelas manusia yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri dengan mudah mematahkan telapak tangan ilahi kunsu, jadi tanpa sadar dia berpikir bahwa telapak tangan ilahi kunsu milik Raja Ibel kecil memiliki kekuatan rata-rata. Namun, saat telapak tangan ini menembus formasi pertahanan kota Bibo, dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya telapak tangan ini. Begitu kuatnya. Sekarang bukan saatnya untuk mengagumi kekuatan pihak lain. Putri Bibo bergegas maju dan berkata kepada orang-orang di bawah Raja Ibel kecil Fa Seng, orang yang kamu cari telah dikirim dari kota Bibo. Kamu masih ingin mempersulit kota Bibo. Apakah kamu masih punya akal sehat? Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mendengus dingin kalian hanya segerombolan semut rendahan. Aku tidak menyukai kalian dan ingin membasmi kalian. Apakah aku perlu berdebat dengan kalian? Kau, Putri Bibo sangat marah, tetapi lawannya terlalu kuat, jadi dia hanya bisa marah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia awalnya mengira semuanya akan baik-baik saja setelah mengusir Ye Xuan keluar kota. Kini penduduknya telah diusir, namun pasukan Ibel Surgawi gagal menahan mereka, dan kini giliran kota Bibo yang menderita. Hai Dongzhan berjuang untuk bangkit dan ingin berjalan ke puncak tembok kota untuk mengatakan sesuatu. Putri Bibo sangat marah. Ia berbalik dan menamparnya, sambil mengumpat, dasar orang menyebalkan tak berguna. Kau hanya bisa membuat masalah. 40.000 prajurit Ibel Surgawi berbaris, siap menyerang kota. Putri Bibo menjadi semakin gelisah. Para putri duyung selalu tinggal di laut dan jarang berkonflik dengan ras daratan. Oleh karena itu, ketika kota Bibo dibangun, temboknya tidak tinggi dan pertahanan kotanya tidak kuat. Begitu pasukan Ibel Surgawi benar-benar menyerang kota, kota Bibo tidak akan mampu bertahan lama sebelum kota itu ditembus. Putri Bibo segera berkata dengan nada bernegosiasi Raja Ibel kecil Fa Seng,
Aku adalah putri yang ditunjuk secara pribadi oleh para putri duyung. Jika kamu benar-benar menyerang kota, itu pasti akan memicu perang antara kedua suku. Kurasa kita masih bisa membicarakannya. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Raja Ibel kecil dengan ekspresi menghina. Aku sudah mengusir orang-orang itu dari kota Bibo. Tidak ada musuh bebuyutan di kota Bibo yang melindungi pasukan Ibel Surgawi. Tidak ada kebencian di antara kita sama sekali, jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Jika kalian punya permintaan lain, kalian bisa mengajukannya, asalkan kalian menarik pasukan kalian. Putri Bibo berkata dengan nada bernegosiasi. Mundur, tentu. Dengan penampilanmu, kau memenuhi syarat untuk menjadi budak nafsuku. Selama kau bisa membantuku meredakan hasrat ualku, aku bisa melepaskan kota Bibo, kata Raja Ibel kecil dari Sein Destruction. Kau, Putri Bibo langsung geram, namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berkata kasar. Dia tidak pernah menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Awalnya, ketika dia mendengar bahwa pasukan Ibel Surgawi berada di gerbang kota dan ingin menangkap seorang manusia, dia berpikir bahwa dia bisa mengusir orang itu dari kota Bibo. Dia tidak menyangka bahwa Raja Ibel kecil ini akan begitu merajalela. Jenderal Serigala Tulang Hantu mengangkat tangannya dan memberi perintah siapkan busur setan surgawi, tembak. Ledakan, serangkaian tombak dan anak panah melesat keluar, membawa kobaran api, dan melesat ke kota Bibo. Ledakan, 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 api segera berkobar di atas tembok kota Bibo. Para penjaga Putri Duyung segera menggunakan teknik pengendalian air untuk mengambil air dari Danau Longs guna memadamkan api. Pengepungan secara resmi dimulai. Putri Bibo menjadi semakin cemas dan ingin menghentikan pasukan Ibel Surgawi menyerang kota, tetapi dia sama sekali menolak menjadi budak Raja Ibel kecil. Ledakan, 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 busur ilahi Ibel Surgawi menembakkan tombak dan anak panah putaran kedua, dan pengepungan pun menjadi semakin intens. Raja Ibel kecil Sein Killing melihat para penjaga kota Bibo yang berlarian dan berteriak ke segala arah di kota Bibo, dan senyum puas akhirnya muncul di wajahnya. Ini adalah reaksi yang seharusnya dimiliki semut rendahan. Hai Dongzhan bangkit dari tanah dan berkata dengan cepat Putri, hal yang paling mendesak sekarang adalah meminta bantuan pendeta tinggi. Putri Bibo berbalik dan melotot ke arahnya, lalu berkata, apa yang kau tunggu? Kirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu kepada pendeta tinggi. Ya, ya, ya. Hai Dongzhan segera menarik seorang penjaga Putri Duyung dan memintanya untuk menyampaikan pesan itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kehampaan apa gunanya repot-repot. Kau ingin aku meninggalkan kota dan mati, tapi akulah yang meninggalkan kota dan akhirnya mati menggantikanmu. Putri Bibo segera menoleh dan melihat Ye Xuan muncul dari kehampaan. Kamu, ekspresinya langsung membeku. Hai Dongzhan berkata dengan getir jika bukan karena kamu, pasukan Ibel Surgawi tidak akan datang. Ye Xuan menatapnya dan mencibir, sungguh suatu keajaiban bahwa kamu, sebodoh dan selemah dirimu, dapat bertahan hidup sampai sekarang. Kamu diam-diam mengirim informasi ke pasukan Ibel Surgawi, tetapi berakhir dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar pembalasan. Kamu, Hai Dongzhan sangat marah, tetapi tidak bisa membantah. Dialah yang memang mengutus anak buahnya untuk menyampaikan berita itu kepada Raja Ibel kecil Faseng, bahkan dapat dikatakan dialah yang merekrut pasukan Ibel Surgawi. Wajah Putri Bibo dipenuhi dengan kemarahan yang lebih besar. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Hai Dongzhan lagi. Kemudian dia menoleh ke arah Ye Xuan dan bertanya, mengapa kamu ingin kembali sekarang? Ada cabang kamar dagang Longyun di kota Bibo, dan mereka juga orang-orangku. Karena ketidakmampuanmu, begitu kota Bibo ditembus oleh pasukan Ibel Surgawi, orang-orang kamar dagang Longyun akan berada dalam masalah. Jadi, aku benar-benar harus kembali, kata Ye Xuan. Bisakah kau menghentikan pengepungan pasukan Ibel Surgawi? Putri Bibo langsung berkata dengan heran. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku ingin mengawal kamar dagang Longyun keluar dari kota Bibo. Kota Bibo terlalu berbahaya karena mudah ditembus. Jika kita tetap di sini, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Kamu, Putri Bibo awalnya mengira dia melihat harapan, tetapi akhirnya kecewa lagi. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Putri Bibo segera bertanya, kamu, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan atas bantuanmu? Ye Xuan berbalik dan menatapnya, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Putri Bibo mengerutkan kening dan berkata, jika permintaanmu sekotor Raja Ibel kecil Faseng, maka jangan katakan itu. Aku adalah putri dari suku Putri Duyung dan aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Ye Xuan terkekeh dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya selera buruk seperti itu. Lagi pula, putri dari suku Putri Duyung itu tidak istimewa. Bukankah dia dipukuli menjadi guk-guk oleh suku Ibel Langit? Kau,
Putri Bibo sangat marah dan wajahnya memerah, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang kau inginkan sebagai imbalan agar aku bertindak? Sederhana saja, tunjuk 2 komandan penjaga untuk kota Bibo. Komandan kota selatan akan ditentukan olehmu. Aku akan menunjuk seseorang untuk menjadi komandan kota utara. Semua urusan kota utara akan dikelola oleh umat manusia, termasuk para penjaga pertahanan kota. Kata Ye Xuan. Putri Bibo mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kota utara sama saja dengan diberikan kepadamu. Aku benar-benar tidak suka kotamu yang hancur, tetapi aku tidak ingin melihat warga sipil di kota itu terbasmi setelah kota itu hancur. Jadi, kau hanya punya 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah menyetujui permintaanku, dan yang kedua adalah melayani orang suci dengan mulutmu. Wajah Putri Bibo memerah lagi, dan dia begitu marah hingga giginya gatal. Melihat bahwa dia tidak setuju, Ye Xuan segera berbalik dan memerintahkan pengawal rahasia Night Owl yang mengikutinya beritahu semua manusia di kota untuk bersiap mengungsi dari kota Bibo dan biarkan Putri Duyung berjuang sendiri. Putri Bibo menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tunggu sebentar. Tepat ketika Putri Bibo menyetujui permintaan Ye Xuan, gelombang seperti tsunami bergulung di Danau Longs dan menerjang menuju kota Bibo. Ada 3 Putri Duyung berdiri di atas ombak besar. Yang memimpin mengenakan baju besi. Dia kuat dan kokoh, dengan aura yang kuat. Dia mengendalikan air danau dan mendarat di puncak kota Bibo seperti prajurit dewa yang turun dari langit. Begitu Putri Duyung itu muncul, Putri Duyung di sekitarnya segera memberi hormat salam kepada Sein bela diri kemuliaan laut. Putri Bibo juga dengan hormat memanggilnya sebagai Hai Huang Wusheng. Tatapan Hai Huang Wusheng menyapu wajah Ye Xuan dan berkata dengan dingin, kapan giliran umat manusia untuk membuat keputusan di kota Putri Duyung kita? Putri Bibo berkata tanpa daya tentara Ibel Surgawi mengabaikan perjanjian antara kedua suku untuk tidak berperang dan menyerang kota secara paksa. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari orang lain. Hai Dongzhan segera berdiri dan memberi hormat kepada Hai Huang Martial Sein, sambil menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata, Yang mulia Hai Huang, Anda akhirnya tiba di sini. Orang ini memanfaatkan bencana di kota Bibo dan mengajukan tuntutan yang kasar. Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Hai Huang Wusheng mengabaikan Hai Dongzhan dan berjalan menuju puncak tembok kota, sambil berkata aku di sini untuk mengusir pasukan Ibel Surgawi. Kalian orang luar boleh pergi sekarang. Putri Bibo menatap Ye Xuan dengan senyum santai di wajahnya, seolah kemunculan Hai Huang Martial Sein ini telah menenangkan hatinya. Tuan Ye, maafkan saya. Saya hanya mengatakan itu. Saya, Hai Huang Martial Sein dari klan Putri Duyung, telah tiba. Kota Bibo tidak lagi membutuhkan bantuan Anda. Ye Xuan tidak mempedulikannya. Dia memberi isyarat untuk mengundang dan membiarkan mereka menangani konflik itu sendiri. Hai Huang Wusheng sampai di puncak tembok kota, menatap ke bawah ke arah pasukan Ibel Surgawi di bawah, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Raja Ibel Kecil Faseng. Kau adalah Raja Ibel Kecil dari suku Fatian, kan? Tahukah kau apa akibatnya jika kau gegabah menyerang kota suku Putri Duyung? Raja Ibel Kecil pembasmi orang suci duduk bersandar di singgasana kereta perang emas, menopang kepalanya dengan tangan kanannya. Dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dewa telah turun dari surga, memandang rendah semua makhluk hidup di dunia. Kalian adalah sekelompok ras rendahan. Aku akan menyerang kalian kapanpun aku mau. Apalagi yang bisa kalian lakukan padaku? Hai Huang Wusheng langsung geram dan mendengus, bahkan jika Raja Ibel Fatian ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu Raja Ibel Kecil, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Mereka hanya sekelompok ras rendahan. Apa yang bisa kau lakukan jika kau menginjak mereka? Raja Ibel Kecil pembasmi orang suci tertawa menghina. Beraninya kau mengatakan bahwa ras Putri Duyungku rendahan. Hai Huang Martial Sein langsung menjadi geram. Benar sekali, kalian para Putri Duyung sama rendahnya dengan manusia. Senyum mengejek muncul di bibir Raja Ibel Kecil, yang sangat sarkastis. Bagus. Bagus sekali. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu mengapa ras Putri Duyung kita bisa berdiri kokoh di Kyushu hari ini. Hai Huang Martial Sein mendengus dingin. Kau adalah Martial Sein dari suku Putri Duyung, kan? Kau tampaknya sudah cukup tua sekarang. Jika kau ingin mati, keluarlah dan matilah dengan cepat. Berhentilah bicara omong kosong dan membuang-buang waktu. Kata Raja Ibel Kecil dengan nada menghina. Hari ini, aku, sang pesilat bela diri, akan membuatmu menyadari posisimu. Para Putri Duyung bukanlah seseorang yang bisa kalian, para Ibel Surgawi, ganggu. Sang pesilat bela diri Hai Huang dipenuhi amarah, tatapannya tenggelam, dan aura yang kuat terpancar darinya, menutupi dunia seperti kabut. Raja Ibel Kecil pembasmi orang suci melengkungkan bibirnya, mencibir, melambaikan tangannya dan memerintahkan terus serang kota.
Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu busur setan surgawi ditembakkan lagi, dan tombak serta anak panah beterbangan ke arah puncak kota Bibo dengan kobaran api, meledak menjadi kobaran api. Para penjaga Putri Duyung segera menggunakan teknik pengendalian air, mengirimkan aliran air untuk menjatuhkan tombak dan anak panah. Hai Huang Martial Sein meraung marah, meraih tombak dari kehampaan, menggoyangkan lengannya, dan aura Martial Sein di belakangnya meluas. Dalam sekejap, aura Martial Sein bagaikan tsunami yang menyelimuti langit dan bumi, seakan hendak menenggelamkan langit ke dalam lautan. Aura Martial Sein masih meluas, menyelimuti pasukan Ibel Surgawi di bawah kota. Napas kuat dalam aura Martial Sein tampaknya membanjiri langit dan bumi, membuat orang-orang tercekik. Hai Huang Martial Sein melambaikan tombaknya dan berteriak dengan suara yang dalam. Gelombang dalam aura Martial Sein tampaknya memiliki substansi. Mereka keluar dari aura Martial Sein dan menenggelamkan pasukan Ibel Xiangtian. Untuk sesaat, ombak bergulung-gulung di bawah kota Bibo. Pasukan setan langit pun langsung tenggelam ke dalam laut, suara jeritan terdengar di mana-mana. Wajah Raja Ibel kecil bela diri menjadi gelap, dia memukul sandaran tangan kursi dengan tangan kanannya, terbang ke atas, dan di saat yang sama melepaskan aura seorang suci bela diri. Berdengung, aura biru tua dari Void Martial Sein menyebar, meliputi separuh dunia dan bertabrakan dengan aura si Huang Martial Sein. Raja Ibel kecil pembasmi suci melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Retakan kekosongan muncul di aura Void Martial Sein dan mulai menelan air laut. Retakan pada kehampaan itu bagaikan lubang tanpa dasar, yang menelan semua air laut dalam beberapa tarikan napas. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berdiri di udara, kedua lengannya terlipat, melihat ke bawah ke puncak kota Bibo, dan mencibir dengan nada menghina aura orang suci bela diri dari suku Putri Duyung tidak lebih dari ini. Kalian cari gara-gara. Hai Huang Martial Sein berteriak dengan marah, mengayunkan tombaknya, terbang, dan menyerbu ke arah Raja Ibel kecil Faseng. Melonjak ke udara, tombak itu melesat keluar, menciptakan gelombang yang bergulung ke arah Raja Ibel kecil. Raja Ibel kecil itu mengangkat tangan kanannya dan mengusapnya dengan lembut, lalu retakan di kehampaan itu muncul kembali, seakan-akan menyapu bersih gelombang yang datang dengan mudah. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang dalam, mengangkat tangannya dan memukul ke bawah sehebat apapun aku bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh semut tingkat rendah sepertimu. Turunlah, Kunsu Divine Palm langit runtuh. Wah, telapak tangan Dewa Kunsu mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang mampu menopang langit dan menamparnya dengan momentum yang membuat langit runtuh dan bumi runtuh. Hai Huang Martial Sein membuka matanya lebar-lebar, mengayunkan tombaknya, dan melesat keluar dengan seluruh kekuatannya, menusukkan aliran air ke arah telapak tangan raksasa yang menopang langit. Wah, aliran air itu bertabrakan dengan pohon palem raksasa dan menimbulkan suara yang menggelegar. Air mengalir deras tanpa henti di bawah pohon palem raksasa itu, tetapi tidak dapat menerobosnya. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh telapak tangan ilahi Kunsu masih menekan ke bawah, seakan-akan langit runtuh dan bumi runtuh, secara bertahap menekan Hai Huang Martial Sein ke tanah. Wah, minum. Dalam beberapa tarikan napas, Hai Huang Martial Sein tersungkur ke tanah, berdiri tegak. Ia mengeluarkan raungan keras dan mengeluarkan aura Martial Sein lagi, menggulung ombak di langit, mencoba menahan telapak tangan raksasa yang menopang langit. Telapak tangan raksasa yang menopang langit terus menekan ke bawah, gelombang melonjak di bawah telapak tangan, dan dua kekuatan dahsyat bertabrakan dengan keras. Kekuatan yang dihasilkan oleh gelombang kejut membuat bumi bergetar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Melihat bahwa Sang Santo bela diri Duyung masih berjuang, Raja Ibel kecil itu mencibir dan menekan dengan telapak tangan kanannya telapak tangan Dewa Kunsu membelah bumi. Wah, kekuatan Kunsu Divine Palm tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan telapak tangan yang mengguncang bumi langsung menghancurkan perlawanan gelombang. Ledakan. Dengan suara keras, telapak tangan Dewa Kunsu menghantam bumi, menyebabkan tanah runtuh dan meninggalkan jejak telapak tangan besar di tanah. Di tengah-tengah jejak telapak tangan yang besar itu, Hai Huang Martial Sein memegang tombaknya dengan erat, menyemburkan darah, dan baju besinya hancur oleh telapak tangan itu. Melihat wajahnya yang pucat, dia terluka parah oleh serangan telapak tangan ini. Melihat Hai Huang Wusheng memuntahkan darah, Raja Ibel kecil pembasmi suci berkata dengan nada menghina, seperti yang diduga, dia rentan. Engah, Hai Huang Martial Sein memuntahkan darah lagi dan hampir pingsan. Di kota Bibo, semua putri Duyung menunjukkan ekspresi ngeri. Martial Sein mereka dikalahkan, yang berarti kota Bibo akan dihancurkan oleh pasukan setan langit. Putri Bibo tidak pernah menyangka bahwa Hai Huang Martial Sein, kebanggaan suku Putri Duyung, akan dikalahkan. Ekspresi panik muncul di wajahnya lagi, dan dia bingung harus berbuat apa. Pertarungan antara dua orang suci bela diri itu menentukan hasilnya. Hai Huang Wusheng dari suku Duyung terluka parah dan dikalahkan.
Ia berubah menjadi aliran air dan mengalir ke Danau Longs. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melipat tangannya, berdiri dengan bangga di langit, dan menatap kota Bibo di bawah dengan mata dingin. Pandangannya akhirnya tertuju pada Yesuan, dan dia berkata dengan marah, sekarang giliranmu. Putri Bibo sudah panik. Dia segera mengikuti tatapan Raja Ibel kecil dan melihat Yesuan. Sejak awal, Yesuan telah bersandar di benteng pertahanan, mengamati pertempuran antara para orang suci bela diri ini dengan santai. Tabrakan dua aura Santo bela diri sungguh mengasyikkan. Air laut menghadapi kehampaan, dan akhirnya aura Void Martial Saint menang dan mendorong air laut ke dalam danau. Putri Bibo teringat kejadian sebelumnya, bibirnya bergerak beberapa kali, lalu berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu yakin? Keyakinan apa? Yesuan bertanya dengan santai. Apakah kau yakin bisa mengusir Raja Ibel Suci? Putri Bibo bertanya lagi. Ya, tapi tadi kamu bilang kamu tidak butuh bantuanku. Aku akan lihat saja, kalian lanjutkan saja. Jika Yesuan membawa beberapa biji melon, dia pasti akan memakannya sambil menonton pertunjukan. Hai Dongzan mendengus dingin, Yang Mulia, jangan percaya padanya. Bahkan Hai Huang Martial Saint tidak dapat mengalahkan Raja Ibel kecil penghancur Saint. Bagaimana dia, seorang Martial Saint setengah langkah, bisa percaya diri? Jika kau mampu, maka lakukanlah. Yesuan melengkungkan sudut mulutnya dengan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Kau, ekspresi Hai Dongzan langsung membeku. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan lawan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Hai Huang Martial Saint. Diperkirakan jika dia berani tampil keluar, dia akan dibasmi oleh Raja Ibel kecil hanya dengan satu jari. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengepungan masih berlangsung, dan formasi pertahanan kota bagian dalam kota Bibo hampir tidak dapat bertahan. Putri Bibo menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Ye, jika Anda yakin, saya harap Anda dapat membantu saya. Lupakan saja, aku tidak tertarik berurusan dengan orang yang tidak menentu. Yesuan masih bersandar santai di benteng, melambaikan tangannya untuk langsung menolak permintaannya. Sebelum Hai Huang Martial Saint tiba, Yesuan telah mengusulkan agar umat manusia mengelola kota utara kota Bibo, dan Putri Bibo menyetujuinya saat itu. Namun, begitu Hai Huang Martial Saint muncul, dia langsung menyesalinya dan langsung mengatakan bahwa apa yang telah dia janjikan sebelumnya tidak berlaku lagi. Yesuan tidak akan marah pada orang yang berubah-ubah seperti itu, tapi dia memang tidak senang dengan masalah ini, jadi dia langsung menolak permintaannya. Saya bisa menyetujui permintaanmu sebelumnya. Putri Bibo berkata sambil menahan rasa tidak senangnya. Lupakan saja, apakah kau benar-benar berpikir kota Bibo berharga? Kota utara sedang kacau, dan struktur seluruh kota berantakan. Kota ini terletak di jalur perdagangan semua ras, tetapi pendapatan tahunannya kurang dari 1/10 dari kota Liuyun. Hanya ada manusia di kota ini, jadi aku mengambil tindakan untuk berurusan dengan suku Tian Yao. Setelah aku menarik ras manusia, kau bisa bermain-main dengan kota yang rusak ini sendiri. Yesuan berkata sambil mengerutkan bibirnya. Kau, Putri Bibo sangat marah, tetapi tekanan dari pasukan Ibel Surgawi di luar kota membuatnya jauh lebih khawatir. Aku sudah setuju untuk menyerahkan kota utara kepada umat manusia. Apa yang kau inginkan? Kata Putri Bibo sambil menahan amarahnya. Jangan, kalau ada pendekar bela diri dari suku Putri Duyung nanti, Yang Mulia Putri akan bilang ini cuma candaan dan tidak penting. Sebaiknya aku menonton saja pertunjukannya dengan tenang dan kalian bertarung pelan-pelan. Yesuan mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapannya. Wajah Putri Bibo berubah menjadi biru dan merah. Dia memang telah mengingkari janjinya tadi, dan dia tidak dapat membantahnya. Dia berjuang sebentar, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih Hai Dongzan dari udara, mengambil segel komandan penjaga kota Bibo darinya, menyerahkannya kepada Yesuan, dan berkata, ini adalah segel komandan penjaga kota Bibo. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, selama kamu dapat mengusir Raja Ibel Suci. Yesuan tersenyum namun tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Aku sudah memberikan segelnya kepadamu, apalagi yang kau inginkan? Tanya Putri Bibo sambil menahan amarahnya. Pertama-tama, bagiku, kota Bibo adalah beban. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kotamu kedua. Kata-kata wanita seperti kentut, bisa berubah dalam sekejap. Yesuan mengerucutkan bibirnya. Kau, Putri Bibo sangat marah hingga wajahnya membiru. Ia menggertakkan giginya dan memegang stempel komandan pengawal, sambil berkata, aku, Bibo, bersumpah atas nama jiwa suci laut bahwa mulai sekarang, komandan pengawal kota utara kota Bibo akan menjadi manusia, dan ini tidak akan pernah berubah. Bagi Putri Duyung, air adalah sesuatu yang suci dan tidak seorang pun boleh mencemarinya. Yang lebih suci dari air adalah jiwa suci laut. Oleh karena itu, sumpah yang diucapkan Putri Duyung atas nama Roh Kudus Laut merupakan sumpah yang paling berat.
Legenda mengatakan bahwa jika Putri Duyung melanggar sumpah jiwa suci laut, mereka akan dihukum dan tidak akan pernah diizinkan mendekati laut lagi. Ye Xuan selalu tidak terkendali dan bahkan meninggalkan kota Liu Yun sendirian, jadi dia semakin tidak tertarik pada kota Bibo. Namun, jika kota utara kota Bibo dapat dikuasai oleh umat manusia, itu akan sangat bermanfaat bagi tentara Long Yuan. Pertama-tama, kota Bibo adalah kota para Putri Duyung. Dalam keadaan normal, pasukan setan langit tidak akan menyerang kota Bibo. Jika Raja Ibel Fatian ada di sini hari ini, dia mungkin tidak akan menyerang kota. Alasan mengapa masalah ini berkembang sampai pada titik penyerangan kota itu terutama karena Raja Ibel kecil dari Saint Destruction memiliki pendapat yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan gagal mempertahankan Ye Xuan, jadi dalam kemarahannya, dia melampiaskan amarahnya pada kota Bibo. Keturunan klan Ibel Surgawi ini bertingkah seperti orang gila saat mereka kesal, dan mereka menginjak siapa saja yang mereka lihat, sehingga kota Bibo dalam masalah. Setelah kejadian ini, pendeta tinggi suku Putri Duyung pasti akan meminta penjelasan kepada Raja Ibel Fatian. Kekuatan suku Putri Duyung di benua Kyushu tidaklah lemah, hanya saja mereka hidup di laut dan tidak terlalu banyak berkonflik dengan para elf di darat. Oleh karena itu, selama kota Bibo menjadi kota Putri Duyung, pasukan setan langit tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kota Bibo. Jika umat manusia dapat mengembangkan kota utara kota Bibo, itu akan setara dengan memiliki kota tambahan yang tidak memerlukan garnisun militer, yang akan membawa banyak manfaat. Melihat Putri Bibo telah bersumpah atas nama jiwa suci laut, Ye Xuan mengangguk ke arah pengawal rahasia burung hantu malam di sampingnya. Pengawal rahasia Night Owl melangkah maju dan mengambil stempel komandan pengawal, yang secara resmi membawa kota utara Bibo berada di bawah kendalinya. Ye Xuan berdiri tegak dan memerintahkan, kirim pesan kembali dan beritahu jenderalmu apa yang terjadi di sini. Biarkan dia yang menanganinya. Ya, pengawal rahasia Night Owl menerima perintah itu dan turun. Ye Xuan berjalan perlahan ke atas tembok kota dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi Raja Ibel kecil di langit. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat Ye Xuan berdiri, dia menyeringai dan mencibir, "Kenapa, kamu tidak melarikan diri lagi? Kupikir kamu hanya pandai melarikan diri. Ini tidak disebut berlari, ini hanya membuatmu melompat-lompat sebentar." Ye Xuan berkata sambil tersenyum tipis. Kau hanya seekor semut yang berada di level Martial Saint setengah langkah. Aku bisa membasmimu hanya dengan jentikan jariku, kata Raja Ibel kecil Saint Slayer dengan nada menghina. Benarkah? Tapi kamu menggerakkan jarimu beberapa kali, dan aku tidak kehilangan sehelai rambut pun. Ye Xuan terkekeh. Wajah Raja Ibel kecil pembasmi orang suci langsung menjadi gelap, dan dia mendengus, "Jika kau punya nyali untuk melawanku secara langsung, aku akan melihat apakah kau masih bisa tersenyum." Baiklah, tapi sebelum kita mulai, aku ingin bertanya dulu. Ye Xuan berkata dengan ekspresi santai. Baiklah, karena tubuh dan jiwamu akan segera hancur, aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. Raja Ibel kecil Faseng berkata dengan arogan. Ye Xuan menyeringai dan bertanya, jika aku membasmimu, apakah Raja Ibel Fatian akan tiba-tiba melompat keluar? Wajah Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berubah dingin, dan dia mendengus, apa maksudmu? Terakhir kali, aku hendak membasmi kakakmu yang bernama Fai, dan kemudian ayahmu melompat keluar. Aku benar-benar khawatir sekarang. Jika aku membasmimu, ayahmu akan melompat keluar lagi dan mengancamku dengan nyawa puluhan ribu manusia. Sungguh menyebalkan, Ye Xuan berkata dengan sangat sedih. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berdiri di udara dengan kedua tangan terlipat, menatap ke atas dengan tatapan sombong. Dia menunjuk Ye Xuan dengan jijik dan mencibir, kau, semut rendahan, punya kualifikasi untuk membasmiku. Semut? Ya, kalau begitu aku, seekor semut, akan membasmimu jika aku berkata begitu hari ini. Ye Xuan mendengus dingin, dan langsung membuka aura pedangnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan mengarahkannya ke Raja Ibel kecil di langit. Beranikah kau melepaskan aura seorang Martial Saint setengah langkah di hadapanku? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Raja Ibel kecil pembasmi Saint mendengus dingin, dan aura Void Martial Saint terbuka, menutupi separuh dunia dan dengan paksa menekan aura pedang. Niat pedang melesat keluar dari aura Kendo, menyentuh aura kehampaan, dan semuanya ditelan oleh lubang-lubang kecil. Raja Ibel kecil telah gagal menghentikan Ye Xuan beberapa kali berturut-turut, jadi kali ini dia menyerang dengan seluruh kekuatannya menggunakan medan Ki Void. Aura bela diri yang dilepaskan oleh Santo bela diri puncak begitu kuat sehingga dapat menekan aura Kendo dalam sekejap dan menguasainya. Semua pendekar yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa separuh langit yang ditempati oleh Raja Ibel kecil itu dipenuhi dengan aura hampa yang kuat, dan dengan kekuatan seorang Martial Saint puncak, dia dengan mantap menekan aura pedang itu. Hai Dongsan berjalan di belakang Putri Bibo dan mengingatkannya dengan suara pelan yang mulia, pria ini hanya seorang Martial Saint setengah langkah.
Dia tidak mungkin sebanding dengan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci. Kita harus membiarkan dia menahan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci terlebih dahulu. Kita harus segera berdoa kepada pendeta tinggi dan memintanya untuk maju dan mengusir musuh. Putri Bibo melihat bentrokan dua aura martial Saint di langit. Jelas bahwa aura Void Martial Saint dari Little Demon King lebih kuat dan menempati 2/3 langit dan bumi. Kontras yang nyata antara yang kuat dan yang lemah dapat dilihat oleh siapa saja yang tidak buta. Sepertinya orang ini memang tidak cukup baik. Putri Bibo tentu saja memiliki ide yang sama dengan Hai Dongzhan, dan segera membisikkan perintah pergi dan kirim pesan, minta pendeta tinggi untuk turun dengan kekuatan sucinya. Baiklah. Aku akan segera melakukannya. Hai Dongzhan setuju dan berbalik untuk pergi ke kuil pendeta di kota Bibo untuk berdoa kepada pendeta tinggi suku Putri Duyung. Di langit, Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah, melepaskan aura orang suci bela diri Void yang lebih kuat, menekan aura pedang lebih kecil lagi, dan mencibir dengan nada menghina, kau sangat lemah, apa yang bisa kau gunakan untuk membasmiku? Yesuan mengangkat telapak tangannya tanpa tergesa-gesa, membuka kelima jarinya dan mengarahkannya ke Saint Demon King. Dia mengaktifkan teknik pedang surgawi, dan cahaya biru gelap menyala di depan telapak tangannya, dan Void Spirit Blade muncul. Ambil ini, basmi semua yang levelnya di bawah Martial Saint. Pedang Void memancarkan cahaya menyilaukan, menembus aura Void Martial Saint di atas langit, dan melepaskan kekuatannya dengan kuat. Raja Ibel kecil merasakan kekuatan dahsyat dari bilah virtual itu, tetapi alih-alih menunjukkan kepanikan di wajahnya, dia berkata dengan heran, haha. Aku tidak menyangka semut rendahan sepertimu bisa memiliki harta karun seperti itu. Namun, sayang sekali bilah spiritual ini ada di tanganmu, dan hanya akan tertutup debu. Harta karun semacam ini hanya dapat benar-benar mengerahkan kekuatannya di hadapan makhluk kuat sepertiku, jadi kamu bisa mati dengan tenang. Sambil berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, menyerap kekuatan aura Void Martial Saint, lalu memadatkannya menjadi aliran energi Void di telapak tangannya. Energi dalam kehampaan itu terkumpul semakin kuat, dan akhirnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Lihat baik-baik, jurus yang akan membasmimu itu bernama Kunsu Divine Palm Heavenly Punishment. Sembari berbicara, Raja Ibel kecil pembasmi orang suci menggoyangkan telapak tangannya dan menyemburkan energi kekosongan. Ledakan, Kunsu Divine Palm Heavenly Punishment diluncurkan, bagaikan seberkas cahaya pemusnahan, melesat ke arah Yesuan. Yesuan mengerahkan seluruh kekuatan tempur tingkat ketujuhnya. Niat pedang Kaisar Ilahi terpusat pada pedang Void, dan teknik pedang surgawi digunakan. Pedang surgawi menghancurkan langit. Dentang. Void Blade Dark memancarkan seberkas cahaya yang menembus langit dan melesat keluar, melesat menuju Kunsu Divine Palm Heavenly Punishment. Wah, pedang roh Void melesat ke arah kekuatan telapak tangan ilahi Kunsu dan langsung menghancurkannya. Kekuatan Kunsu Divine Palm meledak, menghancurkan kehampaan dalam radius 1000 kaki, menggulung gelombang udara yang bergelombang, menyapu ke segala arah, dan mengguncang langit dan bumi. Bahkan tembok kota Bibo pun retak akibat hantaman kekuatan ini, dan para penunggang binatang ibel langit yang berada di dekatnya tersapu oleh gelombang udara, bahkan terbasmi secara langsung. Telapak tangan suci Kunsu hancur dalam sekejap. Dalam gelombang udara yang kuat, cahaya yang menyilaukan masih bersinar dan melesat ke arah Raja Ibel kecil Faseng. Itu adalah pedang suling. Raja Ibel kecil Faseng tidak menyangka bahwa bilah spiritual ini begitu kuat hingga mampu mematahkan kekuatan telapak tangan ilahi Kunsu dan hukuman surgawi. Tidak hanya itu, Void Spirit Blade juga menerobos blokade aura Void Martial Saint dan melesat ke arahnya. Pupil mata Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mengecil, dia segera mengaktifkan aura orang suci bela diri Void dan berteriak tingkat kedua Void, bangkit. Di celah-celah aura Void Martial Saint, lapisan kekosongan lain muncul, memancarkan aura yang lebih dalam dan lebih misterius. Kekosongan kedua langsung menelan Void Blade, dan cahaya Void Blade menghilang dalam sekejap mata. Yesuan cukup terkejut melihat pemandangan aneh ini. Ternyata ada kekosongan kedua yang muncul di kehampaan itu. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tidak peduli seberapa hebat harta karun itu, di hadapanku sama saja. Bagaimana semut sepertimu bisa bersaing dengan kekuatan tak tertandingi yang muncul sekali setiap 1000 tahun di surga Kunsu? Aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. Ini adalah dao ilahi surga Kunsu, tingkat kedua dari kehampaan. Ini adalah eksistensi di tingkat surga melampaui surga. Kau dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Apakah menurutmu kekosongan tingkat kedua dapat menghalangi pedangku? Senyum sinis muncul di bibir Yesuan. Apalagi, bagaimana lagi kau bisa melawan? Raja Ibel kecil Saint David mencibir dengan arogan. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Tidak ada satu tingkatan kekosongan pun di dunia ini yang dapat berfungsi sebagai bilah roh virtual.
Ye Xuan berkata sambil mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, dan niat pedang meledak. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari kekosongan kedua, dan Void Blade muncul melalui kekosongan kedua, menembus dada Raja Ibel kecil Saint Destruction. Mata Raja Ibel kecil pembasmi orang suci membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan ini, apa yang terjadi? Semuanya akan berakhir begitu kau mati. Apa gunanya bertanya begitu banyak? Kau tidak bisa membawanya. Ye Xuan berkata sambil mengangkat tangannya dan mengambil kembali Void Blade. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci meraung enggan dan jatuh dari langit, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan bilah roh virtual. Dia mencoba melawan kekuatan mengerikan ini, tetapi tidak berhasil. Pada saat tubuh fisiknya hampir berubah menjadi ketiadaan, dia meraung marah tunggu. Jika kamu berani membasmi tubuh fisikku, aku akan membasmimu. Sebuah jiwa terbang keluar dari tubuh fisik dan ditarik ke dalam kekosongan kedua. Aura Void Martial Saint di langit juga langsung menyusut, mengembun menjadi satu titik dan menghilang. Aura Void Martial Saint langsung menyusut menjadi satu titik dan menghilang dengan kecepatan yang begitu cepat hingga lenyap dalam sekejap mata. Ini jelas merupakan teknik rahasia tertinggi Kun Sutian, dan Ye Xuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Akhirnya, hanya tubuh Sang Santo yang jatuh menjadi debu. Ye Xuan menatap mayat itu dan merasa sedikit aneh. Bagi Ibel Surgawi, tubuh fisik adalah yang paling kuat. Ibel Surgawi yang telah kehilangan tubuh fisiknya akan tetap menjadi eksistensi yang sangat rendah hati bahkan jika ia dapat bertahan hidup dalam bentuk jiwa. Oleh karena itu, meskipun klan Ibel Surgawi binasa bersama, roh mereka tidak akan melarikan diri. Namun, Raja Ibel kecil pembasmi orang suci ini menggunakan teknik rahasia Kun Sutian untuk melarikan diri bersama rohnya. Begitu tubuh fisik Raja Ibel suci mati, 40.000 pasukan Ibel Surgawi segera jatuh ke dalam kekacauan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menembakkan energi pedang ke langit, memerintahkan 3.000 kavaleri Dewa Angin untuk kembali dan memusnahkan pasukan setan langit yang kacau. Tubuh fisik Raja Ibel kecil hancur, dan pasukan Ibel Surgawi tidak memiliki pemimpin dan melarikan diri ke segala arah. Kavaleri Dewa Angin bergegas kembali dan setelah serangkaian pembasmian, area di bawah kota Bibo tiba-tiba berubah menjadi rumah pembantaian Sura. Ketika Putri Bibo melihat pemandangan ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar dapat mengalahkan Raja Ibel kecil Saint Fa dan memotong tubuh fisik Raja Ibel kecil. Di luar kota, teriakan pembasmian memekakkan telinga. Hai Dongzan dengan cepat melompat kembali ke atas tembok kota, dan bahkan sebelum ia mendarat, ia berteriak keras yang mulia, saya telah berdoa kepada pendeta tinggi. Apakah semut manusia bermarga Ye telah dikalahkan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia bertemu mata dengan Putri Bibo yang menyuruhnya diam. Kemudian, suara Ye Xuan datang dari samping tidak terkalahkan. Hai Dongzan menoleh dan melihat Ye Xuan berdiri hidup di depannya. Di bawah kota Bibo, tubuh yang terpotong menjadi debu masih memancarkan aura yang kuat meskipun sudah mati. Akan tetapi, makhluk sekuat itu pun tetap mati. Hai Dongzan tidak mengerti. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci jelas merupakan eksistensi di puncak level Martial Saint, jadi mengapa dia ditebas menjadi debu? Sebuah lubang berdarah terlihat jelas di dada mayat itu, membuktikan kematian tubuh yang kuat ini. Bagaimana ini mungkin? Putri Bibo tersenyum pada Ye Xuan dengan ekspresi rumit dan berkata, aku akan memenuhi janji yang kita buat sebelumnya. Ye Xuan tidak peduli dengan janjinya. Jika dia memenuhi janjinya, Kamar Dagang Longyun akan berakar di kota Bibo dan membangun kota utara kota Bibo menjadi kota yang makmur. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pendapatan tahunan kota Bibo akan meningkat lebih dari 6 kali lipat. Hal ini tidak dapat dihindari. Para putri duyung tidak tahu bagaimana mengelola kota-kota di daratan, sehingga kota Bibo di utara selalu berada dalam keadaan kacau. Di benua Kyushu, sebagian besar ras roh hidup di darat, jadi mereka yang berdagang di rute perdagangan 10.000 ras semuanya adalah ras darat. Oleh karena itu, jika kota Bibo Utara dikelola dengan baik, pendapatannya akan meningkat setidaknya 6 kali lipat. Jika Kamar Dagang Longyun mencurahkan seluruh upayanya untuk membangunnya, pendapatannya bahkan dapat meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, jika Putri Bibo membiarkan umat manusia mengambil alih kota utara kota Bibo seperti yang dijanjikan, manfaat yang akan didapatnya tidak terbayangkan. Jika dia menarik kembali kata-katanya, dia akan sangat bodoh, dan Kamar Dagang Longyun akan menarik diri dari kota Bibo dan membiarkannya berjuang sendiri. Kavaleri besi Dewa Angin mengejar dan membasmi kavaleri binatang setan langit di luar kota Bibo selama sehari semalam, menewaskan 20.000 setan langit. 30.000 lawan 40.000. Meskipun mereka mengejar mereka sepanjang jalan, perbedaan jumlahnya terlalu besar, dan setengah dari Sky Demon Beast Riders masih lolos. Di kota Lingyao,
Ketika Raja Ibel Fatian mengetahui bahwa tubuh fisik Raja Ibel kecil Faseng telah dipenggal dan hampir setengah dari 40.000 penunggang binatang Ibel Surgawi telah dibantai, dia menjadi sangat marah hingga membasmi seorang pelayan dengan satu serangan. Dalam amarahnya, Raja Ibel Fatian ingin mengirimkan 100.000 tentara Ibel Surgawi untuk menghancurkan Ye Xuan dan 3.000 kavaleri Dewa Angin. Pada saat yang sama, Qin Tai'a telah menerima berita yang dikirim kembali oleh Ye Xuan. Ketika Raja Ibel Fatian ingin mengirimkan 100.000 pasukan Ibel untuk memburu Ye Xuan, Qin Tai'a memimpin pasukan Long Yuan untuk berpatroli di perbatasan Dragon Bone Wasteland sebagai pencegahan. Begitu kota Lingyao mengirim 100.000 tentara Ibel Surgawi, pertahanan kota akan menjadi kosong. Setelah menerima laporan dari pengintai Sky Demon, Raja Ibel Fatian langsung tenang. Kota Lingyao adalah kota terbesar dari kerajaan kuno Sky Demon di Dragon Bone Wasteland. Setelah kota itu hilang, tidak akan ada kota yang bisa dijaga dalam radius 1000 mil. Oleh karena itu, Raja Ibel Fatian hanya bisa menyerah dan menelan amarahnya. 3 hari kemudian, Ye Xuan memimpin kavaleri Feng Shen kembali ke kota Wangbei. Saat ini di kota Wangbei, hujan lebat telah berhenti. Sudah setengah bulan yang lalu, ketika 7 formasi pembantu Ibel Surgawi dihancurkan, Li Xuanfeng menggunakan segel bening dan hujan untuk meniup awan hitam yang berkumpul di langit, menghentikan hujan lebat yang telah turun selama setengah bulan. Di kota Wangbei, yang telah tersapu oleh hujan lebat, batu-batu kuno menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan bahkan lumut tumbuh di tembok kota. Ye Xuan berlatih pedang di halaman kecil tempat tinggalnya, dan mendapatkan kembali kondisi pikirannya seperti saat pertama kali belajar pedang. Karena saya melihat kekosongan ganda yang ditunjukkan oleh Raja Ibel kecil pembasmi orang suci, saya tidak pernah menyangka bahwa ada kekosongan lain di balik kekosongan tersebut. Namun, ilmu pedangnya hanya dapat menembus kekosongan tingkat pertama. Dengan kata lain, jika lawan dapat menembus kekosongan tingkat kedua, ia tidak akan mampu menghadapinya dengan ilmu pedang tingkatnya saat ini. Qin Tai'a melangkah ke halaman dan berkata dengan heran, latihan pedangmu hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak apa-apa, aku hanya menemukan target baru. Ye Xuan menjawab dengan santai, dan setelah beberapa saat dia menyingkirkan pedangnya dan bertanya, aku telah membasmi Raja Ibel kecil Faseng, apakah Raja Ibel Fatian menjadi gila lagi? Qin Tai'a mengelus jenggotnya dan tersenyum, apakah kau pikir kau telah membasmi Raja Ibel kecil pembasmi orang suci? Dari segi tubuh fisik, dia terbasmi. Namun, dia tampaknya telah mempraktikkan semacam teknik rahasia, dan jiwanya tersedot ke dalam kekosongan kedua dan menghilang. Namun, klan setan langit selalu dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat, dan jiwa setan langit yang tersisa tidak berbeda dengan kematian. Kata Ye Xuan. Kamu salah memperkirakan. Raja Ibel kecil Faseng sedang mempraktikkan keterampilan sihir Raja Ibel generasi ke-9, dan dia belum mati. Kata Qin Tai'a. Raja Ibel generasi ke-9. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Benar sekali. Dahulu kala, klan Ibel Langit pernah memiliki Raja Ibel generasi ke-9 yang hidup selama 9 generasi. Dia adalah makhluk yang paling lama hidup di zaman dahulu. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa jasad Raja Ibel generasi ke-9 masih ada di tempat suci di negeri Ibel Langit kuno. Qin Tai'a menatap ekspresi Ye Xuan, tertawa, dan melanjutkan, menurut legenda, Raja Ibel generasi ke-9 membagi tubuhnya menjadi 9. Setiap tubuh menjalani satu kehidupan, dan 9 tubuh menjalani 9 kehidupan. Raja Ibel generasi ke-9 di zaman kuno hidup di era Dewa Pedang Xuan Li Ge, era Dewa Perang Tusu, dan era Dewa Kekalahan. Dapat dikatakan bahwa ia menggunakan masa hidupnya untuk hidup lebih lama dari banyak pria kuat yang tak tertandingi. Jadi Raja Ibel kecil Faseng belum mati, dan dia masih memiliki tubuh lain. Ye Xuan secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut informasi yang diperoleh oleh pengawal rahasia Night Owl, itu benar. Namun, kekuatan sihir 9 generasi Raja Ibel dari Raja Ibel kecil pembasmi orang suci seharusnya sudah dikembangkan belum lama ini. Pedangmu telah merenggut separuh hidupnya. Itu merupakan pukulan telak baginya. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Qin Tai'a mengelus jenggotnya dan tersenyum, tampak sangat bahagia. Sepertinya Raja Ibel Fatian menjadi gila lagi. Ye Xuan kira-kira menebak apa yang ingin dikatakan Qin Tai'a. Gila, mereka telah mengumpulkan 2 suku kerajaan Tianyao kuno dan 3 tempat suci untuk bersiap mengepung kota Wangbei. Kali ini mereka serius. Wajah Qin Tai'a langsung berubah serius. Bisakah kau bertahan? Tanya Ye Xuan. Bahkan jika kita tidak bisa bertahan, kita harus bertahan. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari Istana Li Huo. Dengan bantuan Tanah Suci, tentara Long Yuan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Qin Tai'a memperingatkan. Ye Xuan tahu pentingnya keduanya dan setuju, saya mengerti. Selain itu,
Saya telah meminta Li Xuanfeng untuk meminta bantuan dari berbagai tempat suci dan sekte besar. Negara kuno Tianyao sudah mendapat dukungan dari 3 tempat suci. Tampaknya sudah saatnya tempat-tempat suci itu masuk dalam skala besar. Ekspresi Qin Tai'er serius, tetapi ada juga sedikit kegembiraan yang telah lama terpendam. Sejak zaman kuno, Tanah Suci hanya 2 kali memasuki perang Kyushu dalam skala besar. Yang satu adalah perang kuno pada era Kaisar Dewa Qing Qiao, dan yang lainnya adalah perang kuno pada era Dewa Pedang Xuan Li Ge, keduanya melibatkan hampir semua tempat suci. Dan kini, 4 tempat suci, yaitu Istana Li Huo, Lei Motian, Kun Sutian, dan Kuil Dewa Binatang, telah memasuki medan perang. Jika situasi terus berkembang, itu akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang usiamu sudah cukup untuk menikah. Orang seperti apa yang ingin kau cari? Seorang putri dari keluarga seni bela diri? Atau orang suci dari sekte suci? Sekarang kau adalah seorang jenderal besar dari tentara Long Yuan, putra dari Istana Jenderal Dewa, dan penguasa kota tingkat 7 kota Liu Yun. Kau dapat memilih siapapun yang kau inginkan. Qin Tai'er tiba-tiba berbicara tentang sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan dengan perang yang akan datang antara kedua klan. Sejak di Chaohua, Qin Tai'er telah mengirim orang untuk menyelidiki semua masalah yang menyangkut Ye Xuan, jadi dia tahu bahwa Ye Xuan telah bertunangan dengan keluarga Ling dari Huang Cheng ketika dia masih kecil, tetapi kemudian ditolak. Ini sudah menjadi masa lalu, Qin Tai'er tidak menyebutkannya dan hanya berbicara tentang apa yang terjadi saat itu. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Ye Xuan mengerutkan kening. Tentu saja aku berencana untuk mencarikanmu seorang wanita dari keluarga terpandang sebagai istrimu, dan omong-omong, aku juga akan dapat menemukan sekutu yang kuat untuk pasukan Long Yuan. Qin Tai'er menjawab dengan santai. Ye Xuan memutar matanya dan berkata, tujuan utamanya adalah mencari bala bantuan bagi pasukan Long Yuan. Haha, hahaha, Qin Tai'er terbongkar, tetapi dia sama sekali tidak tersipu. Dia tertawa terbahak-bahak, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Situasi saat ini memang sangat menegangkan, dan pasukan Ibel Surgawi mendapat bantuan dari 3 tempat suci. Tentara Long Yuan hanya memiliki 1 platform suci dari Istana Dewa Api, yang membuatnya jauh lebih lemah jika dibandingkan. Berdiri di posisi Jenderal Long Yuan, akan sangat membantunya jika dia bisa mendapatkan sekutu yang kuat melalui pernikahan. Adapun yang membenci aliansi perkawinan, hanya kaum wanita yang peduli. Bagi lelaki yang ingin meraih hal-hal besar, jika seorang wanita berbudi luhur, mereka harus memperlakukannya dengan baik setelah menikah. Jika dia suka membuat masalah dan tidak masuk akal, mereka harus mengabaikannya setelah menikah. Lelaki kuat yang ingin mencapai puncak ilmu bela diri bisa saja memiliki seorang wanita simpanan dan mempertaruhkan nyawanya demi wanita itu, namun jika ia bisa tersihir oleh seorang wanita, maka ia bukanlah lelaki kuat dan takkan bisa lepas dari takdir untuk jatuh. Ye Xuan sudah memiliki pola pikir seorang pria kuat, tetapi dia masih memikirkan gadis itu di dalam hatinya, jadi ketika dia mendengar Qin Tai'er berbicara tentang pernikahan, dia tidak menanggapi. Ketika Qin Tai'er melihat cicitnya tiba-tiba berhenti berbicara, ia berpikir dalam hati, mungkinkah anak laki-laki ini juga seorang pahlawan yang tergoda oleh kecantikan dan telah jatuh cinta pada seorang gadis. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Ye Xuan, sambil berkata, "Hei, aku hanya memintamu untuk mencari sekte suci sebagai mertuamu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh memiliki orang kepercayaan atau semacamnya, jadi mengapa kamu mempersulitku? Apakah sekte Tanah Suci mengatakan bahwa kita bisa menjadi mertua hanya dengan menjadi mertua?" Ye Xuan terus memutar matanya. Tentu saja, tidakkah kau pikirkan siapa kakek buyutmu? Dia adalah seorang jenderal hebat di dunia, dan dia juga membesarkan seorang martial saint setengah langkah di zaman ini. Siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya? Selama kau menyebarkan berita, banyak gadis cantik dari keluarga terkenal akan ingin menikahimu. Qin Tai'er berkata setengah bercanda dan setengah serius. Ye Xuan menjadi serius dan bertanya, apakah benar-benar sudah sampai pada titik di mana kita harus mencari bantuan melalui pernikahan? Melihat ekspresi serius Ye Xuan, Qin Tai'er berhenti bercanda dan menjawab, situasi saat ini memang tidak menguntungkan bagi tentara Long Yuan. Negara kuno Tianyao telah bergabung dengan 3 tempat suci untuk mengepung kota Wangbei. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dihadapi kota Wangbei dalam 300 tahun terakhir. Namun, secara tegas, belum saatnya mencari bantuan melalui pernikahan. Hanya saja, Anda sudah cukup dewasa untuk berbicara tentang pernikahan, jadi menikah dengan 1 orang dan membasmi 2 burung dengan 1 batu adalah hal yang tepat, bukan? Karena belum sampai pada titik itu, lebih baik kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan bicarakan nanti. Ye Xuan langsung menolak. Qin Tai'er mengusap dagunya dan berkata, menurutku, ada seseorang di hatimu. Beritahu kakek dan dia akan membantumu melamarnya.
Yesuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lupakan saja. Kau tidak akan setuju bahkan jika aku memberitahumu. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan ke halaman untuk melanjutkan latihan pedangnya. Katakan padaku terlebih dahulu, dari sekte suci manakah orang suci cantik ini berasal? Qin Tai'e mengikuti dan terus bertanya. Yesuan menusuknya dengan pedang. Qin Tai'e meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, mengangkat tangan kanannya dan menjepit ujung pedang dengan dua jari, dan bertanya selama dia bukan penyihir sekte Ibel, tidak ada alasan bagiku untuk tidak setuju. Bahkan jika dia adalah putri dari keluarga kecil, aku tidak akan keberatan. Paling-paling, aku bisa menikahinya sebagai selir dan kemudian menemukan sekte suci untuk membentuk aliansi. Putra dari rumah Jenderal Dewa, orang suci bela diri termuda di dunia, tidak ada sekte suci atau keluarga seni bela diri yang akan menolak. Yesuan tidak mengatakan apa-apa dan menebas dengan pedang lainnya. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda mulai berkelahi di halaman, dan perkelahian itu makin lama makin hebat dengan suara-suara yang berdenting. Sambil membongkar jurus pedang, Qin Tai'e berbicara, membujuk Yesuan agar menyetujui pernikahan dengan sekte Tanah Suci dan keluarga seni bela diri. Orang tua, kamu terlalu cerewet. Benarkah orang yang kuat pun tidak bisa lepas dari masalah ini saat mereka sudah tua? Yesuan mengeluh tanpa daya. Qin Tai'e mendengus marah dan berkata, aku khawatir dengan urusan putramu, dan kamu masih meremasku seperti ini. Apakah kamu punya hati nurani? Yesuan memutar matanya lagi dan menusuk bahu kirinya dengan pedang bodoh amat John denganmu. Kamu hanya ingin mencari sekutu yang kuat untuk tentara Long Yuan, dan kamu akan melakukan apa saja. Aku katakan padamu, jangan pikirkan aku. Kamu masih memiliki banyak cucu dan cicit di rumah Jenderal Dewa di Jing. Jika kamu ingin mengatur pernikahan, buang saja salah satu dari mereka. Mereka tidak akan pernah menolak. Apa kau tidak bicara omong kosong? Jika orang menyebalkan itu bisa memiliki tingkat kultivasi sepertimu, apakah aku akan mengalami sakit kepala seperti itu? Qin Tai'e meniup jenggotnya dan melotot, lalu menjentikkan tangan kanannya untuk menangkis ujung pedang itu. Pertarungan antara si tua dan si muda makin lama makin sengit, mereka bertengkar sambil berkelahi, mengeluarkan segala kekejaman mereka. Pada akhirnya, tidak ada hasil yang dihasilkan. Setelah tengah hari, Qin Tai'e kembali ke aula urusan militer dan menggerakkan bahunya saat berjalan, melemaskan tulang-tulangnya. Pada saat ini, pengawal rahasia Night Owl muncul dan dengan hormat melaporkan Jenderal, pasukan setan langit sedang mendekati kota Wangbei. Para penguasa suci dari 3 tempat suci telah mengundang kita untuk berunding di awan. Seperti yang diharapkan, Qin Tai'e tampaknya sudah menduga hal ini dan sama sekali tidak terkejut. Ia menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya dan berkata, silakan undang jenderal mudamu juga. Ribuan mil tinggi di langit, di atas awan, para dewa suci dari 3 tempat suci berkumpul bersama. Ji Sensang, penguasa sekte selatan kuil Dewa Binatang, terbang di atas langit dengan burung rok bersayap emas di bawah kakinya, dengan momentum yang tak tertandingi. Yin Lei Dianmu dari Lei Mo Tian, menunggangi Lei Butian Sing Tai, berdiri di atas awan, tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Selain itu, cermin kehampaan muncul di atas awan yang berputar-putar. Dewa suci Kunsutian turun bersama cermin kehampaan, dan mereka masih dapat berkomunikasi meskipun terpisah ribuan mil. Para penguasa suci dari 3 tempat suci berkumpul di awan. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki harta yang menekan dunia ke segala arah. Hanya yang kuat yang berani memandang mereka. Sesaat kemudian, Qin Tai'e membawa Yesuan dan Namong Pingsu terbang di atas langit untuk menghadiri negosiasi tingkat suci ini. Meskipun kuil Dewa Binatang, Lei Mo Tian, dan Kunsutian semuanya telah bergabung di medan perang untuk membantu pasukan Ibel Surgawi, namun belum waktunya untuk berperang habis-habisan. Masuknya ke 3 tempat suci ini semuanya memiliki tujuan, jadi negosiasi tingkat Saint Lord ini terjadi sebelum perang skala penuh. Qin Tai'e mengenakan baju besi yang cemerlang dan berdiri di atas awan, memancarkan aura pembasmi berdarah besi, sangat berbeda dari penguasa suci Tanah Suci. Namong Pingsu adalah penguasa suci Istana Lihuo. Berdiri di atas kuali kuno, udara dipenuhi aura kuno dan api di dalam kuali membuat langit dan bumi di sekitarnya menjadi panas. 5 orang terkuat, ditambah Yesuan, bertemu di atas awan. Masing-masing dari mereka mengendalikan senjata kekaisaran dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan angin dan awan di atas 9 langit berubah secara dramatis. 5 orang pria paling berkuasa menggunakan langit dan bumi sebagai meja panjang dan awan yang berputar sebagai kursi kesayangan mereka, dan melakukan percakapan di atas 9 langit. Qin Tai'e melirik para guru suci dari 3 tempat suci. Dia tidak terlalu peduli dengan Ji Sensang dan Yin Lei Dianmu, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman dengan sosok yang terpantul di cermin kehampaan. Aura yang terpancar dari cermin void membuat orang ingin memujanya, dan aura itu tampak seperti kedatangan pikiran ilahi Kaisar Dewa Kuno.
Ye Xuan juga terus menatap cermin Void. Itu adalah cermin Void yang terbuka di awan. Cermin itu memantulkan sosok yang tampak seperti seseorang, tetapi wujudnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sangat jarang melihat para penguasa suci dari 3 tempat suci berkumpul bersama. Apa yang ingin kalian bahas atas undangan Yunduan kali ini? Qin Tai'a berinisiatif untuk bertanya. Suara Dewa Kun Su Tiansheng terdengar dari cermin Void 3 tempat suci yang memasuki dan berpartisipasi dalam pertempuran Jiushu pasti akan menjadi bencana bagi kalian manusia. Jadi negosiasi ini untuk memberi kalian ruang gerak. Oh, apa yang diinginkan orang-orang suci itu? Qin Tai'a terus bertanya. Mendengus, Yin Lei Dianmu berdiri di panggung eksekusi Lei Butian. Dan tekanan yang berasal dari para prajurit kuasi kekaisaran sangat mengejutkan. Ketika mendengar pertanyaan Qin Tai'a, dia langsung mendengus dan berkata, Aku, Lei Motian, tidak tertarik membuang-buang energiku untuk menghancurkan kalian, semut-semut. Jika kalian setuju dengan 2 syaratku, aku, Lei Motian, akan membiarkan kalian hidup. Jika tidak, kota Wangbei akan hancur dalam sekejap. Setelah dia selesai berbicara, terdengar suara guntur dari panggung eksekusi Lei Butian. Sebuah ledakan petir menyambar langit, dan guntur mengguncang langit dan bumi. Di luar kota Wangbei di bawah, orang-orang biasa yang mendengar gemuruh guntur hampir pingsan. Ceritakan padaku, Qin Tai'a berkata dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Pertama, serahkan teratai abadi Nirvana. Yin Lei Dianmu menyatakan permintaan pertama. Qin Tai'a tidak setuju atau menolak, dan terus bertanya bagaimana dengan yang kedua. Mata Yin Lei Dianmu tiba-tiba menjadi tajam, menatap ke arah Ye Xuan dan berkata yang kedua adalah hidupnya. Qin Tai'a tidak menanggapi Yin Lei Dianmu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Ji Sensang dan bertanya, bagaimana denganmu? Master Sekte Selatan Kuil Dewa Binatang, umat manusia benar-benar diberkati karena memiliki sosok setingkat Saint Master sepertimu. Mendengus. Ji Sensang juga mendengus dingin. Jangan gunakan kata-kata seperti itu untuk menekanku. Kamu dan aku sama-sama orang yang kuat di dunia ini. Kita berdua tahu bahwa di level kita, ras tidak ada artinya. Yang kuat dihormati, dan hanya kekuatan yang bisa menjadi segalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tatapan mata Qin Tai'a tetap tenang, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Aku juga punya 2 syarat. Selama kamu menyetujuinya, Kuil Dewa Binatang akan segera mundur dari pertarungan ini. Kata Ji Sensang sambil mengulurkan 2 jarinya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Ji Sensang menarik 1 jarinya, mengangkat jari yang tersisa, dan berkata, pertama, serahkan inti dalam binatang suci itu. Ye Xuan mengerutkan sudut mulutnya. Dia telah memakan ramuan batin binatang suci, dan bahkan esensi sejati dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya telah disempurnakan. Namun, selama pengepungan di luar kota bintang suci, tidak ada seorang pun dari kuil Dewa Binatang yang lolos, jadi Ji Sensang tidak tahu bahwa ramuan batin binatang suci telah dimakan. Terlebih lagi, dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat menelan ramuan batin binatang suci hidup-hidup. Bagi ras roh di Jiushu, menelan ramuan batin binatang suci hidup-hidup sama saja dengan mencari kematian. Namun, Ye Xuan memiliki kekuatan magis besar dari tungku kubah daging yang diwariskan oleh Kaisar Pil 7 Absolut, dan dapat menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk memurnikan ramuan batin binatang suci. Qin Tai'a secara alami tahu bahwa ramuan batin binatang suci itu telah hilang, tetapi wajahnya tetap tenang dan dia terus bertanya, bagaimana dengan yang kedua? Sedikit niat membasmi terpancar di mata Ji Sensang. Dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata dengan dingin, hidupnya. Kondisi kedua persis sama dengan Yin Lei Dianmu. Hal ini tidak mengherankan, karena dia, seperti putra kesayangan Yin Lei Dianmu, tewas di tangan Ye Xuan. Bedanya, Yin Lei Dianmu mengambil kembali jiwa Ming Lei Mozi dan ingin menggunakan Nirvana Immortal Lotus untuk membangun kembali tubuhnya, sedangkan Ji Jiuchen sudah hancur baik secara fisik maupun spiritual, dan sudah sangat mati. Qin Tai'a tidak menanggapi permintaan kedua Saint Lord, tetapi menoleh ke Void Mirror dan berkata, hanya kamu yang tersisa. Syarat apa yang ingin kamu ajukan? Setelah hening sejenak, terdengar suara berat dari cermin Void. Aku tidak punya syarat. Seseorang telah membasmi tubuh muridku, Fa Seng. Aku tidak menginginkan nyawanya. Aku hanya butuh waktu 1 bulan lagi, jika orang ini berani melawan Fa Seng lagi, aku tidak akan ikut dalam pertarungan ini. Qin Tai'a menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata, lihat. Mereka semua mengincarmu. Aku tahu kau bisa menimbulkan masalah, tapi aku tidak tahu kau mampu melakukannya. Ada pula bagian kedua kalimat yang tidak dia ucapkan. Mengapa kamu tidak segera mencari keluarga ahli bela diri untuk dinikahi sehingga kamu mempunyai dukungan tambahan? Ye Xuan melengkungkan bibirnya, melirik ke arah 3 penguasa tanah suci, dan berkata,
kalian semua menginginkan hidupku, tetapi kalian harus datang dengan sesuatu untuk mengambilnya. Beraninya seekor semut sepertimu bersikap sombong. Yin Lei Dianmu berteriak dengan kasar. Ye Xuan menyeringai dan berkata, kamu hanya seekor semut. Mengapa kamu tidak berteriak ketika aku memukulmu dan membuatmu lari seperti guk-guk? Ekspresi Yin Lei Dianmu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dalam pengepungan di luar kota bintang suci, dari dua tempat suci dan Zun dari klan Ibel Surgawi, hanya Yin Lei Dianmu yang lolos, dan dia melakukannya dengan bantuan senjata kuasi kekaisaran, Lei Butian Xingtai. Saat masalah ini diungkit lagi, sorot mata Yin Lei Dianmu tiba-tiba menjadi semakin ganas. Jisensang mengumpat, jangan bersikap sombong lagi. Kita berdua manusia, tapi kau membasmi anakku dan menghancurkan jiwanya. Apapun yang kau katakan hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Ye Xuan menatap Jisensang dan mencibir sebagai tanggapan, kamu membantu pasukan Ibel Surgawi, memurnikan monster, dan membasmi orang-orangmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi manusia? Tatapan mata Jisensang langsung berubah dingin. Dia sangat membenci Ye Xuan. Jika Qin Tai'e tidak ada di sana, dia pasti ingin mengambil tindakan dan menamparkan Ye Xuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Suasana antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang dan tampaknya mereka akan berpisah secara buruk. Suara Dewa Kun Su Tiansheng terdengar lagi menurutku, kalian berdua harus berhenti berdebat. Karena ini adalah negosiasi, kita harus bicara. Setujui dulu syarat-syarat yang bisa kalian setujui, baru bahas syarat-syarat yang tidak bisa kalian setujui nanti. Qin Tai'e melanjutkan, kompensasi harta karun dapat dipertimbangkan, tetapi jika kau menginginkan nyawa bocah ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, kita bisa memenuhi permintaan harta karun Yin Lei Dianmu dan Jisensang terlebih dahulu, lalu mengeluarkan teratai abadi nirvana dan ramuan dalam binatang suci. Saran Dewa Kun Su Tiansheng. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan mencibir ramuan batin binatang suci sudah habis, dan teratai abadi nirvana tidak akan diberikan. Jika kau menginginkan nyawaku, datanglah dan ambillah jika kau punya nyali. Kalian mencari kematian. Jisensang mengancam dengan marah. Qin Tai'e berbalik dan melotot ke arah Ye Xuan, menyuruhnya diam. Sebagai orang yang berkuasa pada saat itu, Qin Tai'e tentu ingin membalaskan dendam kepada musuh-musuhnya, tetapi sebagai seorang Jenderal Long Yuan, jika ada cara untuk membuat tiga tempat suci mundur dari pertempuran ini, itu akan menjadi berkah dari surga bagi pasukan Long Yuan dan rakyat biasa. Oleh karena itu, jika masih dalam batas yang dapat diterima, Qin Tai'e bersedia berbicara. Namun, satu-satunya hal yang dapat diterima Qin Tai'e adalah ganti rugi atas harta benda. Mengenai syarat kedua yang diajukan oleh Yin Lei Dianmu dan Jisensang, tidak perlu dipikirkan lagi. Tidak seorang pun dapat melakukannya kecuali mereka melangkahi mayatnya. Di atas awan, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Setelah itu, Raja Ibel Fatian dan Ibel kuat lainnya terbang ke awan dan bergabung dalam negosiasi. Partai Tian Yao tiba-tiba menjadi lebih kuat dan dengan mudah mengalahkan Qin Tai'e, Ye Xuan dan Namong Pingsu. Raja Ibel Fatian duduk di panggung Raja Ibel, terbang di atas awan dengan panggung Raja Ibel, mendominasi langit dan bumi. Auranya jauh lebih kuat daripada penguasa suci Tanah Suci. Ibel Surgawi yang muncul bersama Raja Ibel Fatian juga sama kuatnya. Setelah mendengar perkenalannya, dia ternyata adalah penguasa Sekte Utara Kuil Dewa Binatang, Jie Ming. Jie Ming berdiri di atas seekor naga hitam. Naga hitam itu ganas, tetapi Jie Ming memiliki ekspresi dingin. Namun, di bawah tatapannya yang dingin, tampaknya ada binatang buas yang siap memakan mangsanya. Dengan bantuan Master Sekte Utara dari Kuil Dewa Binatang, Sekte Utara dan Selatan dari Kuil Dewa Binatang telah tiba. Pasukan Setan Langit mendapat dukungan dari tiga tempat suci utama dan kekuatan kerasnya yang kuat telah dengan kuat menekan pasukan Long Yuan. Ekspresi Qin Tai'e sedikit serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, para penguasa suci Tanah Suci, mengapa kalian harus berpartisipasi dalam pertarungan ini? Aku akan mengganti kerugian kalian dengan harta, bagaimana kalau kalian tidak membantu kedua belah pihak? Tak satu pun dari tiga penguasa Tanah Suci itu yang langsung menjawab. Akhirnya, Yin Lei Dianmu yang mendengus dingin, serahkan teratai abadi nirvana, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Dibandingkan dengan mengambil nyawa Ye Xuan, Yin Lei Dianmu ingin segera membentuk kembali tubuh Ming Lei Mosi. Ketika Raja Ibel Fatian melihat bahwa Dewi Petir hendak berkompromi, ia segera berkata, Dewi Petir, aku telah mengundang Raja Ibel Muhou ke kota Lingyao. Kau dapat menggunakan rahasia kuno suku Muhou untuk membantu anak Ibel Petir kegelapan bangkit kembali. Mengapa kau perlu meminta teratai nirvana kepada semut manusia? Basmi mereka semua, dan teratai itu secara alami akan menjadi milikmu. Yin Lei Dianmu menunjukkan tatapan tajam di matanya dan berkata dengan marah, baiklah. Kalau begitu mari kita hancurkan kota Wangbei.
Qin Tai'e mengalihkan pandangannya ke Ji Sensang. Di antara para penguasa Tanah Suci yang membantu negara kuno Tianyao, Ji Sensang adalah satu-satunya manusia. Dalam hal identitas, Ji Sensang adalah satu-satunya yang mungkin mengundurkan diri karena prasangka rasial. Raja Ibel Fatian dan Qin Tai'e telah bertarung selama ratusan tahun, dan kedua belah pihak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, ketika Qin Tai'e melihat Ji Sensang, Raja Ibel Penghancur Langit mencibir Ji Sensang, inti dalam binatang suci yang kau inginkan telah ditelan oleh Ye Xuan. Aku khawatir mereka tidak dapat melakukan apa yang kau minta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang menelan ramuan batin binatang suci dan tetap hidup? Ji Sensang tidak mempercayainya. Ibu Yin Lei Dian hadir pada saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya, kata Raja Ibel Fatian. Ji Sensang segera berbalik dan menatap Yin Lei Dianmu. Yin Lei Dianmu menjawab dengan santai, benar sekali, Ye Xuan menelan ramuan batin binatang suci, lalu kultivasinya menembus tingkat ke-7, dan menghajar putramu sampai mati. Wajah Ji Sensang dipenuhi amarah. Dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan menggertakkan giginya, berkata, kaulah yang membasmi tubuh dan jiwa Jiu Chen. Ye Xuan tidak menyangkalnya dan menjawab dengan tegas, siapa yang harus saya salahkan karena terbasmi lebih dulu. Ji Sensang menjadi semakin marah dan berteriak, jangan pernah berpikir untuk membuatku berhenti jika kau memberiku harta sebagai kompensasi. Aku hanya menginginkan nyawanya. Yin Lei Dianmu dan Ji Sensang menjelaskan bahwa mereka akan berdiri di pihak kerajaan Ibel Surgawi kuno. Penguasa yang tersisa dari Sekte Utara Kuil Dewa Binatang, Jie Ming, adalah Ibel Surgawi, dan dia muncul bersama Raja Ibel Penghancur Langit, jadi jelaslah bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dekat. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah penguasa Surgawi Kunsu. Identitasnya tidak diketahui, tetapi dia datang untuk mengalahkan Raja Ibel Kecil Suci, dan jelas bahwa posisinya berada di pihak kerajaan Ibel Surgawi kuno. Setelah kemunculan Raja Ibel Fatian, pertemuan di awan dengan cepat hancur, dan bantuan 3 tempat suci kepada kerajaan kuno Ibel Surgawi menjadi tidak dapat ditarik kembali. Qin Tai'e memang berharap untuk memaksa ketiga tempat suci itu mundur melalui negosiasi, tetapi karena itu tidak mungkin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau begitu, kita harus bertarung dalam pertempuran ini. Qin Mou ada di kota Wangbei, menunggumu. Raja Ibel Fatian mendengus dingin, Qin Tai'e, jangan kira kau bisa aman bersembunyi di kota Wangbei. Raja Ibel ini akan segera mengirim semua pasukannya untuk menyerang kota Wangbei-mu. Bahkan jika kau memiliki formasi Mitian 9 revolusi, negara kuno Tianyao-ku dan 3 tempat suci akan bergabung untuk menghancurkan formasi Mitian 9 revolusimu. Kalau begitu, ayo, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk menghancurkan 9 revolusi Great Array. Setelah Qin Tai'e selesai berbicara, dia membawa Ye Xuan kembali ke kota Wangbei. Namong Pingsu melirik negara kuno Tianyao tanpa mengubah ekspresinya, lalu kembali ke kota Wangbei. Setelah Qin Tai'e kembali ke kota, dia segera memanggil para ahli strategi tentara Long Yuan dan para tetua Departemen Formasi Akademi Kunpeng untuk terus memperkuat formasi Mitian 9 revolusi sebagai persiapan menghadapi perang yang akan datang. Berkat formasi Ye Formation yang diwariskan, Akademi Kunpeng menarik banyak master formasi dari benua Jiushu. Sekarang mereka semua berkumpul di kota Wangbei untuk bersama-sama mempelajari formasi Mitian 9 revolusi, dan sedikit demi sedikit mendorong formasi ini ke puncak lainnya. Di rumah jenderal, halaman kecil tempat Ye Xuan tinggal. Ye Xuan sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Sejak memasuki alam martial Sein setengah langkah, dia telah menelan dan memurnikan banyak esensi sejati, dan jumlah total esensi sejati telah meningkat. Akan tetapi, tingkat kultivasinya belum menembus dan memasuki ranah seorang martial Sein sejati. Meskipun orang-orang di dunia sering menyebut seorang pendekar bela diri setengah langkah sebagai pendekar bela diri, tetapi setengah langkah hanyalah setengah langkah, yang merupakan setengah perbedaan antara pendekar bela diri dan pendekar bela diri. Penghalang besar di alam martial Sein adalah aura martial Sein. Penghalang besar ini telah terwujud sejak lama, dan seharusnya tidak ada lagi penghalang di alam martial Sein. Akan tetapi, kultivasinya berhenti di alam setengah langkah martial Sein. Padahal, jika orang lain mampu mencapai alam setengah langkah martial Sein dalam waktu sesingkat itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Sebenarnya, berlatih di alam setengah langkah martial Sein selama puluhan bahkan ratusan tahun adalah hal yang lumrah. Namun, Ye Xuan merasa berbeda dari yang lain. Dia telah berlatih dengan lancar sepanjang jalan, tetapi tiba-tiba dia menemui hambatan, dan tidak ada cara untuk menerobosnya. Inilah yang paling mengkhawatirkan. Banyak prajurit yang membuat kemajuan pesat di tahap awal, tetapi ketika mereka mencapai level tertentu, mereka tiba-tiba berhenti bergerak maju. Situasi ini disebut batas atas para pejuang di benua Kyushu. Ini seperti takdir. Begitu Anda mencapai batas atas, tidak ada kemungkinan untuk menerobos.
Ye Xuan tidak percaya pada takdir, jadi dia tidak percaya bahwa ada batas atas di ranah seni bela diri. Hanya saja dia belum menemukan cara untuk menerobosnya. Saat dia tengah asyik dengan pikirannya, Gou dan Tong tiba-tiba berlari bergandengan tangan. "Mengapa kalian berdua ada di sini?" Begitu dia selesai berbicara, Qin Taya masuk dan menjawab, "Saya meminta seseorang untuk membawa mereka ke sini. Kota Wangbei akan menghadapi perang." Begitu Raja Ibel Fatian dan penguasa tiga tanah suci menerobos formasi Mitian 9 revolusi, pasukan Long Yuan tidak akan punya energi untuk menjaga kota Liu Yun. Jika kita meninggalkan mereka di kota Liu Yun, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh negara Ibel Surgawi kuno. Jadi, lebih aman untuk membawa mereka ke sini. Ini memang benar. Gai dan Tong masih merupakan orang suci berdarah yang sangat ingin didapatkan oleh kerajaan kuno Tianyao. Jika mereka tetap tinggal di kota Liu Yun, mereka dapat diserang oleh kerajaan kuno Tianyao kapan saja. Jika mereka berdua dibawa pergi oleh negara Ibel Surgawi kuno, konsekuensinya akan serius. Dalam keadaan normal, kekuatan pencegahan tentara Long Yuan dapat meliputi kota Liu Yun, tetapi begitu perang dimulai, kekuatan tempur harus dikumpulkan di kota Wangbei dan tidak akan menyebar ke kota Liu Yun. Tong khawatir dia tidak bisa tinggal lama, jadi dia segera meraih kantong kain untuk mengeluarkan buah teratai. Ye Xuan memegang tangan kecilnya dan berkata, "Jangan ditarik keluar. Kamu bisa menyimpannya." Tong langsung gembira, meraih pakaiannya, mengeluarkan jimat giok dari kerahnya, dan berkata, "Ini hadiah dari saudaraku." Ye Xuan tersenyum dengan ekspresi aneh. Meskipun jimat giok ini diberikan kepada mereka sebagai hadiah, sebenarnya itu adalah jimat giok untuk melacak lokasi mereka. Namun, jelas bahwa apapun yang diberikannya, dia sangat senang. 720.